Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Maharani Putri dengan NIM C0E024029. Saya dari Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Saya di sini akan menjelaskan tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Mengapa ini penting untuk bisnis Anda? Karena memahami dasar-dasar perhitungan pajak, depresi, dan amortisasi adalah krusial bagi kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Pengetahuan ini tidak hanya memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga membuka peluang untuk optimasi keuangan dan pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Yang pertama, kepatuhan pajak atau menghindari denda dan sanksi. Yang kedua, optimasi keuangan, mengurangi beban yang sah. Dan yang ketiga, keputusan strategis atau merencanakan investasi aset dengan bijak. Konsep dasar perpajakan. Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh bisnis. Penghasilan yang dimaksud adalah keuntungan atau laba bersih yang didapatkan perusahaan dalam 1 tahun. Pajak setelah dikurangi biaya-biaya yang diizinkan, termasuk depresiasi dana amortisasi. Elemen kuncinya subjek pajak atau entitas bisnis, objek pajak, penghasilan neto, tarif pajak ditetapkan oleh peraturan pemerintah, dan peran depresiasi dan amortisasi. Depresiasi dan amortisasi pengurang penghasilan bruto. Mereka mengurangi laba kena pajak sehingga secara tidak langsung mengurangi jumlah PPh yang harus dibayar perusahaan. Depresiasi adalah alokasi biaya memperoleh aset tetap berwujud secara sistematis selama masa manfaatnya. Konsep ini mengakui bahwa nilai aset berkurang seiring waktu karena pemakaian, usang, atau faktor lainnya. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung depresiasi masing-masing dengan karakteristik dan implikasi yang berbeda terhadap laporan keuangan pajak. Yang pertama yaitu ada garis lurus, yang kedua ada saldo menurun, dan yang ketiga ada jumlah angka tahun. Amortisasi adalah proses alokasi biaya perolehan aset tidak berwujud secara sistematis selama masa manfaat atau periode kontrak yang ditentukan. Meskipun serupa dengan depresiasi, amortisasi berlaku untuk jenis aset yang berbeda. Aset tidak berwujud adalah sumber daya non-fisik yang memilih nilai ekonomi bagi perusahaan. Amortisasi membantu merefleksikan konsumsi nilai aset-aset seiring waktu. Depresiasi dana amortisasi bukan hanya konsep akuntansi, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada kewajiban pajak perusahaan, yaitu untuk mengurangi laba kena pajak, penghematan pajak, dan dampak arus kas. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.